Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum menonton, siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Pada kali ini saya akan membahas film berjudul Kingsman: The Secret Service yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia yang merekrut anak remaja untuk dilatih menjadi seorang agen rahasia pastinya. Jadi tanpa banyak berlama-lama, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di Timur Tengah pada tahun 1997, cerita dimulai di mana adanya helikopter yang tiba-tiba muncul yang lalu menembaki sebuah kastil. Di dalamnya terdapat keempat orang berseragam hitam yang sedang menginterogasi seseorang sembari ditembaki. Namun sialnya, orang tersebut meledakkan bom yang terdapat di dalam tubuhnya. Kemudian seorang dari mereka melindungi rekan lainnya agar terhindar dari ledakan. Ketiga orang yang selamat itu terdiri dari Harry, Merlin, dan Lancelot, dan pasukan elit yang tewas bernama James. Harry sang ketua sangat simpati terhadap James, oleh itu dia akan segera memberitahu keluarganya James. Sepulangnya di Timur Tengah, Harry pergi ke London dan menemui istrinya James bahwa kematian suaminya tidak bisa diumumkan layaknya pemakaman biasa. Lalu Harry memberikan lencana James dan balas budi kepada istri James tersebut dengan memberi nomor di belakang lencana bila mana terjadi sesuatu. Namun istrinya begitu marah karena dia tidak menginginkan itu. Yang dia inginkan James atau suaminya kembali. Untuk itu Harry menghampiri anaknya bernama Eggsy, lalu menyuruhnya untuk menyimpan penghargaan ayahnya James. Lanjut 17 tahun berlalu di mana ada seorang pria tua bernama Profesor Arnold sedang disandra oleh sekelompok orang botak alias tentara bayaran. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang mengetuk pintu dan ternyata itu seorang agen yang bertujuan untuk menyelamatkan Profesor Arnold. Agen tersebut sangatlah mudah mengalahkan semua pasukan seorang diri. Profesor Arnold hanya bisa tercengang melihatnya. Ternyata sosok berjas coklat itu adalah Lancelot yang keterima di tim Kingsman. Sesaatnya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lagi dan Lancelot mencoba untuk membukanya. Namun di belakang dia diserang oleh seorang wanita hingga membuatnya menjadi terbelah. Wanita itu bernama Gazel. Lalu Gazel menutupi semua mayat di rumah tersebut dengan sebuah kain. Kemudian Gazel membukakan pintu yang terdapat orang di luar sana bernama Valentine. Valentine masuk dan mengaku bahwa dirinya akan mual jikalau melihat darah, dan Valentine sangat kaget ternyata ada agen lain selain dirinya. Scenes berganti kepada Harry yang dimana dia sedang masuk ke tokonya yang bernama Kingsman. Harry menemui ketua Kingsman yang bernama Arthur, dan kemudian mereka mengadakan rapat yang ternyata mereka turut berduka bahwa timnya Lancelot sudah meninggal. Arthur berkata esok harinya akan mengadakan perekrutan anggota baru Kingsman untuk menggantikan Lancelot. Merlin datang dan mereka langsung berdiskusi mengenai kasus yang diselidiki oleh Lancelot yang berkaitan dengan Profesor Arnold yang ternyata adalah seorang ilmuwan atau peneliti. This is Professor Arnold. Who candidate this time? Respect, Arthur. Berganti tempat di mana ada Eggsy yang sudah tumbuh besar dipanggil ibu dan Dean ayah tirinya. Lalu Eggsy keluar dari rumahnya yang langsung ngobrol-ngobrol sama temannya mengenai ibunya yang suka disiksa oleh Dean. Ternyata Dean adalah bos gangster. Murid dari Dean tak sengaja mendengar dan tersinggung, lalu para antek itu langsung menghampiri Eggsy dan kawan-kawannya untuk mengusirnya. Tanpa banyak omong, Eggsy pun langsung pergi. Eggsy diam-diam keluar dan telah mencuri kunci mobil berandalan tadi dan memakai mobilnya. Si berandalan tadi langsung mengadu ke Dean dan kemudian Eggsy memakai mobilnya sambil berputar-putar lalu pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu ia kembali namun berjalan mundur karena dikejar oleh seorang polisi. Hingga sampainya di mana dia mentok tidak ada jalan dan menabrak sebuah tembok. Eggsy menyuruh teman-temannya agar keluar dari mobil dan segera kabur dari tempat tersebut. Kemudian Eggsy menyerahkan diri seorang diri. Eggsy diinterogasi polisi, lalu setelahnya Eggsy teringat ibunya pernah bilang jika ada masalah hubungi nomor yang berada di lencana ayahnya. Dia pun segera menelpon nomor itu tapi tidak ada jalan keluar mengenai masalahnya.
Beberapa menit kemudian Exi mendapat bantuan dan dia dibebaskan oleh seseorang. Lalu dia berjalan keluar dan melihat seseorang berpakaian jas dan kacamata. Ternyata dia adalah Harry yang telah membantu Exi dan mengatakan bahwa ayahnya telah menyelamatkan dirinya. Mereka berdua langsung melanjutkan perbincangannya hingga di kafe mengenai ayah Exi dan Exi yang ternyata cerdas dengan IQ yang tinggi, punya skill di bidang olahraga. Exi marah karena merasa tidak dimengerti akan situasinya. Lalu tiba-tiba datang antek-antek dari bos gangster Dean mengontrol Exi dan Harry, menyuruh mereka agar segera pergi dari tempat tersebut. Namun namanya geng, dia angkuh kepada Harry seolah Harry tidak mampu melawannya. Harry langsung mengunci pintu kafe tersebut sambil mengatakan, "Tata krama menjadikanmu sebagai seorang lelaki." Kemudian Harry pun langsung melawan mereka dengan sangatlah mudah. Selesai melawan pasukan, Harry langsung bersantai kembali dan Exi hanya terdiam melihat Harry dan memaksa Exi agar merahasiakan tentang dirinya. Exi berjanji tidak akan mengatakan ke siapa-siapa, lalu Harry pergi meninggalkannya. You won't tell a soul. Ask the feds, I've never grassed anyone up. Is that a promise? On my life. Everything. Saat pulang, Exi malah dipukuli oleh Dean karena anak buahnya yang tumbang. Dia memaksa Exi untuk mengatakan siapa orang yang telah membantunya Exi. Exi pun tidak mengatakannya dan ternyata perbuatan dan perkataan Dean terekam oleh chip yang sudah ditempeli oleh Harry pada saat berpamitan tadi. Lalu Harry langsung berbicara melalui chip tersebut dengan mengancam Dean di penjara. Harry langsung menyuruh Exi untuk bertemunya dan pergi dari rumah itu. Exi datang ke tempat Kingsman bertemu Harry kembali dan berbincang-bincang. Untungnya Exi direkrut oleh Harry untuk masuk ke dalam tim Kingsman. Di sini saya akan menjelaskan soal Kingsman dari screen yang dimana Harry membawa Exi ke ruang bawah tanah. Jadi mengapa Kingsman seperti toko baju? Ternyata Kingsman sudah berdiri sejak dahulu sebagai toko penjahit, maka dari itu kantor Kingsman terlihat seperti toko baju. Dan berdirinya Kingsman karena pendahulunya banyak yang tewas hingga meninggalkan banyak harta peninggalan. Karena banyak orang yang ingin menyelamatkan dunia, mereka memakai kesempatan tersebut dan dimulailah perjalanan tim Kingsman sebagai tim intelijen independen dengan level kerahasiaan tertinggi itu. Since 1849, Kingsman... A rather venture. Independent? Sesampainya di gedung Kingsman dengan mesin cepat landas bawah tanah ala Kingsman, Exi dibawa ke tempat di mana ia akan diospek oleh tim Kingsman sebelum perekrutan. Lanjut, Merlin menjelaskan mengenai bagaimana berjalannya ospek tersebut. Di sana Exi berkenalan dengan teman ospeknya bernama Roxy, Charlie, Digby, Rufus, dan Amelia. Fallout? Digby. Eggy. This is Rufus. Don't take any notice of those guys. That's what I told him. Di lain tempat, Valentine mengajak ngobrol dengan seseorang dan menunjukkan foto agen Lancelot. Namun seseorang tersebut tidak mengetahui Lancelot. Valentine menjelaskan agen tersebut dan organisasinya berusaha untuk menyelamatkan dunia yang sedang kacau. You know why I quit? Because the last time I checked, last 2 years, trying to find a real solution. Berganti ke ruang ospek Kingsman di mana semua OTW tertidur, tapi malah ada air yang tiba-tiba muncul memenuhi seisi ruangan ospek. Semuanya panik dan mencari solusi untuk bisa bernapas kecuali Exi yang mencari pintu keluar. Alhasil, pintarnya Exi bisa mencari titik pintu keluar dan memecahkan kaca ruang tersebut, dan Merlin menilai hasil ospeknya dari timnya, lalu mengatakannya bahwa mereka tidak bisa bekerja sama karena di dalam tes ujian awal ada seseorang yang telah tewas. Teamwork. Keesokan harinya Harry menemui Profesor Arnold di dalam kampus dan menginterogasinya mengenai kematian Lancelot tentang siapa yang telah membunuhnya. Tiba-tiba lalu muncul 2 orang tak dikenal yang menembakinya, lalu Harry meninggalkan bom di tempat itu dan tempat tersebut meledak.
Di sisi lain, Valentine kesal dengan seseorang karena sistem keamanan yang dibuat di kepala Profesor Arnold telah aktif. Dia pun yakin bahwa orang tersebut atau Harry tidak bekerja sendiri, melainkan dia bekerja di sebuah organisasi yang membuatnya menjadi takut. Geisel mengatakan tidak ada seorang pun yang mengenal organisasi tersebut. Dan kembali ke tim ospek, mereka disuruh memilih anak anjing yang entah untuk apa. Exy lebih memilih anjing yang paling imut dibanding yang lain. Harry ternyata langsung dirawat akibat terkena umpan. Merlin dan Arthur berbincang mengenai kejadian profesor yang meledak. Di sana Exy pun menengok sebelum latihan bersama tim dan anjing peliharaannya. Sinch berpindah ke produksi chip atau seperti kartu telepon HP yang sangat banyak untuk disebar ke seluruh dunia. Dan singkat cerita, Valentine mengundang seorang Perdana Menteri dan Putri Swedia untuk makan malam, lalu berbincang dan mengajak kerjasama kepada mereka mengenai produk yang diciptakan. Di sana sang Putri Swedia tidak setuju mengenai kerjasama tersebut karena berpikir bahwa Valentine sudah tidak waras. Untuk kemudian dia segera pergi dari tempat itu dan merasa dirinya sedang terancam. Dia meminta bantuan kepada bodyguardnya. Tapi Geisel berhasil menumbangkan mereka dan membawa sang putri ke tempat lain. Dan bagi mereka yang telah menyetujui rencana Valentine, akan diberikan sebuah chip yang dipasang di bagian kepala mereka. Sinch berganti di mana Harry berbincang-bincang dengan Exy dan Merlin mengenai implan atau chip yang ternyata membuat kepala Profesor Arnold saat itu pecah dan sinyal keberadaan Harry terlacak. Hebatnya, pembuat dari chip tersebut pun terlacak dan mereka mengetahui bahwa pembuat chip tersebut milik Valentine Corporation. Harry berencana untuk bertemu Valentine dan mengajaknya berbicara. Screen berganti di mana tim ospek siap-siap ujian terjun payung dan melalui rintangan, dan hasilnya Exy, Rocky, dan Charlie berhasil melewatinya. Singkat cerita, di mana Harry datang ke tempat Valentine lalu menemui Valentine yang bertujuan memata-matai dan mereka mengobrol terus. But nothing beats two cheeseburgers with secret sauce. My concerns. I shut things down because I wasn't getting. Di saat Harry pulang, Valentine sudah memasukkan alat pelacak selama 24 jam di dalam minuman Harry. Harry meneliti hal apa yang ia dapat selama bersama Valentine. Banyaknya berita mengenai orang hilang, termasuk putri yang saat itu menolak bernama Putri Tilde, tidak pakai I. Tim ospek mendapatkan pekerjaan baru untuk menculik seorang wanita, namun mereka malah pingsan dan orang tersebut membawa Exy ke sebuah rel kereta api yang dimana dia diikat di sebuah rel. Orang tersebut memberinya dua pertanyaan, siapa itu Kingsman dan Harry, dan Exy sambil berteriak-teriak agar dirinya dilepaskan, dia memilih untuk mati demi Kingsman dan... Congratulations. Bloody well done. Ya, ternyata itu sebuah ujian yang harus dilewatinya. Exy berhasil lagi melewatinya bersama Roxy, lalu memperlihatkan pria satunya lagi yang tidak lolos. Kemudian beralih ke toko Kingsman di mana Harry dan Exy berbincang. Exy mau mencoba kostum barunya seperti apa yang dikenakan Harry, namun ruang coba nomor 2 ada yang menggunakan, jadi mereka ke ruangan nomor 1. Oxford is any formal shoe with open. Selesainya tiba-tiba muncul Valentine di dalam ruang nomor 2 dan sangat kebetulan Valentine mengajak kembali Harry untuk bergabung di perusahaannya, dan jikalau dia menerima tawarannya, dia akan memasang chip di kepalanya. Lalu Harry menyarankan agar memakai topi panjang karena itu cocok buat Valentine. Kemudian Exy disuruh Arthur untuk menembak anjingnya, yang dimana ini adalah ujian terakhir sebagai perekrutan. Akhirnya Exy lebih memilih untuk tidak menembaknya karena dia tidak tega menembak dan ia gagal di dalam tahap ini dan harus pulang. Get out. Welcome
Kingsman. Exi kembali ke rumahnya dan menemui ibunya, lalu dia melihat ada bekas pukulan di wajah ibunya yang membuat Exi begitu marah. Kemudian dia segera pergi ke tempat gerombolan Dean menaiki taksi hasil curiannya. Namun saat mau turun, tiba-tiba taksinya bergerak sendiri dan Exi pun gagal untuk menemui Dean. Taksi yang ditumpanginya itu ternyata dikendalikan oleh Harry yang membawa kembali ke rumahnya. Di sana Harry menjelaskan semua apa yang terjadi, bahwa tidak ada yang tewas selama ospek. Harry juga mengatakan bahwa pistol yang tadi diberikan Arthur tidak ada pelurunya sama sekali. Dia pun sangat kecewa terhadap Exi karena telah gagal bergabung dengan tim Kingsman. Saat sedang mengobrol, Merlin tiba-tiba menelpon Harry bahwa akan terjadi sesuatu yang akan dilakukan Valentine di sebuah gereja. Harry langsung bergegas pergi ke gereja dan menyuruh Exi untuk tinggal di sana. Di rumahnya maksudnya. Sesampainya di gereja, Harry menyamar untuk menjadi bagian dari jemaatnya dan Valentine mengetahui bahwa ada Harry di dalam sana. Dia pun sesegera mengaktifkan chip semua orang yang berada di dalam gereja dan tiba-tiba ya, semua orang yang mendengar gelombang aneh yang dibuat Valentine seketika menjadi gila, termasuk Harry juga. Di sana semua orang tak terkendali dan keadaan pun menjadi sangatlah kacau. Harry, what the heck is going on? Do they have a SIM card or not? And we get the added benefit. Saat selesai, yang tersisa hanya Harry. Dia pun keluar dari tempat itu dan sudah ada Valentine di luar sana. Tanpa banyak basa-basi, Valentine langsung menembaknya dan Harry pun tewas saat itu. Di tempat lain, Exi, Merlin, dan Arthur melihat di sebuah monitor sangatlah sedih karena Harry sudah tiada dan rencana Valentine selanjutnya akan membuat semua orang menjadi kacau. Kemudian Exi kembali ke markas Kingsman dan menemui Arthur, lalu menanyakan kepada Arthur tentang apa yang akan dilakukan Kingsman selanjutnya karena Valentine akan segera melakukan kekacauan terhadap dunia. Arthur mengatakan bahwa dia mempunyai rekaman Valentine yang akan segera diberikan kepada pihak berwajib, bukan bersunah. Lalu Arthur mengajak Exi untuk bersulang karena jikalau ada tim Kingsman yang gugur maka mereka melakukan itu sebagai sebuah kehormatan. Saat duduk, Exi melihat ada sebuah luka yang terlihat di bagian leher Arthur seperti bekas luka Profesor Arnold. Mereka berdua pun langsung bersulang. Arthur mengungkapkan bahwa Valentine berencana mengirimkan gelombang saraf ke seluruh dunia melalui jaringan satelit. Dan hanya orang-orang yang dipilih Valentine yang tidak akan terpengaruh, termasuk dia juga yang sudah berkhianat terhadap Kingsman karena dia mengaku sudah memasang chip yang dibuat Valentine. Arthur mengajak Exi untuk bergabung dengannya, tapi Exi lebih memilih untuk tewas saja. Arthur pun mengeluarkan pulpen pengaktif racun lalu menekannya dan ya, justru Arthur lah yang merasa kesakitan karena Exi sebelumnya menukarkan gelas minumnya saat bersulang. Tak lama Arthur pun tewas. Kemudian Exi mengambil chip di lehernya dan mengambil ponsel milik Arthur dan melihat di ponselnya bahwa 6 jam lagi Valentine akan segera melakukan kerusakan di dunia. Exi kemudian pergi ke tempat Merlin dan Roxy berada di sana. Dia memberikan sebuah chip dan ponsel milik Arthur dan mengatakan bahwa Arthur sudah berkhianat terhadap Kingsman. Exi, Merlin, dan Roxy segera berangkat untuk menghentikan Valentine menggunakan pesawat milik Kingsman. Lalu, mereka berencana untuk menghancurkan satelit untuk menggunakan alat prototip yang dibuatnya. Merlin menugaskan Roxy untuk menggunakan balon agar cepat sampai ke atmosfer untuk menghancurkan salah satu satelit Valentine dan memutuskan jaringannya. Sementara Exi menemani Merlin untuk menemani misi yang akan diberikan selanjutnya. Di dalam pesawat, Merlin meneliti bahwa implan yang diambil dari leher Arthur bisa menangkal efek gelombang chip yang dikirim massal ke seluruh dunia. Namun sayangnya orang-orang tidak mengetahui bahwa implan yang dipakainya itu akan meledak atas kehendak Valentine. You are the chosen people. Kemudian Merlin dan Exi akan segera memasuki bunker Valentine. Lalu Exi menyamar menjadi Arthur agar bisa masuk ke dalam sebuah bunker.
strict no weapons policy, but if you don't object. Would Sir care for a drink? Exi menyusup ke dalam sana dan mencoba mencari laptop yang terkoneksi di area itu. Kemudian Exi melihat ada seseorang yang sedang menggunakan laptop, lalu dia meretasnya dan membuat Merlin berhasil masuk ke dalam jaringan. Di atas atmosfer, balon yang digunakan Roxy tiba-tiba meledak. Dia pun sangat kesusahan untuk menembak satelit, tetapi untungnya dia berhasil menembak satelit itu untuk kemudian balon yang satunya lagi meledak dan Roxy turun kembali ke bumi. Dan saat itu juga Exi terciduk oleh Charlie yang dulu sempat gagal bergabung di Kingsman. Ternyata dia dan keluarganya sekarang bergabung di organisasi Valentine. Untuk kemudian Exi berhasil melawannya dan kemudian dia segera kabur dari tempat tersebut. Valentine yang melihat hal itu mencoba untuk memajukan mesin yang memacu kekacauan menjadi 2 menit. Di dalam bunker, Exi berusaha kabur menghindari sebuah penjaga. Di saat Merlin akan meretas alat milik Valentine, ternyata dia belum bisa karena dia harus meretas terlebih dahulu sistem keamanan milik Valentine dan itu tidak mungkin untuk diretas. Kemudian Exi kembali ke pesawat, namun Merlin menyuruh kembali ke dalam bunker dan segera menghentikan Valentine. Merlin pun menyuruh untuk membawa senjata dan dari semua senjata Exi lebih memilih payung. Lalu Exi pun masuk kembali ke dalam bunker, namun semua penjaga semakin banyak. Dia pun dikepung dari sisi kiri dan kanan dan Merlin pun sudah dikepung oleh penjaga yang membawa misil. Kemudian Exi teringat dan memberitahu Merlin agar untuk segera meretas implan yang terdapat di leher anak buah Valentine. Lalu Merlin pun berhasil dan membuat semua orang yang memakai implan itu meledak. Di balik pintu, Exi dikejutkan dengan adanya seorang putri yang disekap oleh Valentine. Dia memintanya untuk diselamatkan dan bila mana menyelamatkan, dia akan diberi sedikit hadiah yang belum pernah dilakukan bersama seorang putri. Exi akan menyelamatkan dunia terlebih dahulu, setelah itu ia kembali ke sang putri. Dan aksi yang dilakukan Merlin dan Exi tidak memungkinkan Valentine untuk berhenti. Kemudian Valentine menekan tombol kehancuran. Dan selama Valentine menekan tombol tersebut dengan tangannya, semua orang menjadi sangatlah gila dan kekacauan terjadi di luar sana. Exi datang lalu menembaki Valentine dengan peluru dan menghentikannya sementara. Lalu Gazel segera turun untuk menghadapi Exi. Dia pun berkelahi dengan Exi dan Exi berhasil melawan Gazel dengan cara melukai di bagian tangan yang berisi sebuah racun. Kemudian dia mengambil kaki Gazel lalu melemparkannya ke arah Valentine. Dan Valentine pun tewas terjatuh ke bawah seketika di luar sana sudah dalam keadaan membaik. Lalu Exi membawa 2 botol minuman dan kembali ke sang putri untuk kemudian, ya itu hadiah spesialnya. Hihihihihi. Dalam adegan mid-credit, Exi yang sekarang menjadi pengganti Harry menawarkan ibu dan saudara tirinya sebuah rumah baru yang jauh dari ayah tirinya yang kejam dan film pun selesai.